Karena dia bilang asli, Pak. Oke. Dia asli 2 kali. Wah, jadi saya pikir, kalau ijazah asli, makanya di wawancara saya di Eyewitness News, saya punya duga antara Sandi dengan Jokowi punya punya kerjasama. Jadi Sandi ini dia usah sebarkan supaya dia ini pengaruhi publik bahwa Jokowi itu punya ijazah asli. Itu menurut Prof sendiri, ijazah itu asli apa bukan? Kalau menurut saya, Pak, yang sekarang saya sudah ikuti semua, itu palsu, Pak. Saya barang bilang palsu. Kalau Pak cerita misalnya dari mana, saya bisa cerita dari SMA sampai kenapa palsu, Pak? Itu dia. Kenapa palsu, Pak? Palsu. Yang SMA begini. Saya alumni SMPP 34 Kupang di Kupang. SMPP itu apa, Pak? Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan 34 di Kupang. Saya sudah tahu lama, Pak. Alumni tahun 80, Pak. 80. Sama dengan Jokowi. Sama dengan Jokowi. Dan saya sudah tahu Jokowi ini SMPP Negeri 40 Surakarta, Solo. Saya sudah tahu. Nah, makanya saya tidak kaget kalau sekarang ada laporan di gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta tentang ini, karena ada temannya mengaku bahwa Jokowi itu adalah alumni SMPP. Sedangkan selama ini berita tersebar di dunia bahwa dia mengaku SMA Negeri 6 Surakarta. Nah, dari sejarahnya, Pak, SMPP itu kan dia masuk 76 sama dengan saya juga. Kami sih. SMPP itu kan diberhentikan atau dihentikan itu tahun 85, Pak. 85. Jadi saya punya di SMPP 34 Kupang berubah jadi SMA 3 Kupang, Pak. SMA 3 Kupang. Sedangkan tahun 85. Sedangkan Jokowi SMA Negeri SMPP 60 Solo, dia berubah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. Itu dia. Jadi, kenapa? Tidak masuk akal? Iya, bagi saya tidak masuk akal. Karena bagaimana dia sudah tamat SMPP di tahun 85, tapi dia pakai SMA yang baru berdiri tahun 85, Pak. Ijazah itu. Nah, dia masuk UGM tahun 80, tapi menggunakan ijazah tahun SMA yang baru berdiri tahun 85. Itu menurut saya tidak masuk akal, Pak. Sekarang coba kalau bisa, saya tidak tahu. Kalau misalnya perkiraan saya, kalau ini Pengadilan Negeri Surakarta ini berjalan bagus, tidak ada intervensi, saya yakin gugatan diterima, Pak. Karena memang temannya mengaku bahwa pakai ijazah SMPP 40, Pak. Temannya. Makanya itu dipakai sebagai gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Artinya temannya tidak menggunakan SMA 6. Tidak menggunakan, Pak. Solo, tapi SMPP 40 Surakarta. Itu dia. Oke. Itu aja sudah menjadi... Iya, untuk saya sudah. Bagi saya itu sudahlah. Kemudian, walaupun sekarang kan ada ini gonjang-ganjing, dia lulus Sipermaru misalnya kan. Ada dari versi lain tidak lulus kan. Ada dari versi lain, ada namanya ada. Tapi saya curiga karena di versi yang dari kubu Jokowi, itu kan nama Jokowi seharusnya kalau mau ikut jujur, DJ, Pak. DJ. Tapi kenapa di situ J? Berarti Yoko. Kalau misalnya kita mau ini kan Yoko ya. Iya kan sekarang kita lihat tuh. Karena semua yang ada di yang menurut versi mungkin saya asli itu Joko, DJ. Nah, sekarang mereka bagaimana caranya dari kubu mereka Joko? Itu bagi saya tidak masuk akal, Pak. Saya ini jujur. Saya harus berdiri di sini. Saya guru besar. Kalau Pak Jokowi yang melaporkan Bapak? Sudahlah, kalau Pak Jokowi mau lapor tidak apa-apa lah. Kok nggak takut? Saya tidak takut. Kan masuk penjara bukan akhir dari hidup, Pak. Paling tidak sampai 1 tahun, Pak. 6 bulan lah. Kalau Jokowi kan oke. Dia kan sudah bilang bahwa dia masuk di Fakultas Kehutanan UGM. 80 juga, toh? 80 juga. Saya bisa bilang bahwa dia DO, Pak. Itu sudah aturan tertulis di seluruh Indonesia bahwa otomatis dia DO. Selama ini kan semua orang berfokus di skripsi. Orang tidak pernah tanya bagaimana transkripnya. Kan kalau dari nilai kan kita bisa tahu. Dia mengaku DO atau tidak. Semua orang mau bela Jokowi, padahal Jokowi sendiri tidak bisa bela diri dia. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya Dines 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan hingga budaya. Ya, tentu pada video kali ini kita mendengarkan penjelasan dari Profesor Yusuf ya. Dan ini
terkait ijazah atau polemik tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. Nah, ini kasus sudah lama sekali ya, ini terus diaduk-aduk ya, digoreng-goreng, bertele-tele, berbelit-belit, sampai-sampai ini menjadi topik pembicaraan yang kerap saya lihat di media sosial ya. Dan kita sebetulnya ingin mencari tahu kebenarannya bagaimana, karena kita sebagai masyarakat ya rasa ingin tahu kita besar sekali, karena bagaimanapun beliau pernah menjabat sebagai presiden selama 10 tahun. Kalau memang terbukti benar-benar palsu, ya saya nggak tahu lagi lah. Saya nggak ngerti lagi kalau memang benar-benar palsu ijazah tersebut. Tadi disampaikan oleh Prof. Yusuf ya, panjang banget ya, panjang lebar lah tadi pemahaman yang kita dengarkan. Dan sebetulnya memang simpel saja kalau membuktikan palsu atau tidaknya, tinggal uji saja. Kalau memang punya asli, silakan tunjukkan saja, kan kurang lebih seperti itu. Tapi sampai sekarang ijazah tersebut tak kunjung muncul ke permukaan, entah kenapa. Tapi di sini saya coba lihat komentar teman-teman kita ya. Pak, tolong bantu Bareskrim biar tidak berkepanjangan memberi kesaksian Pak Jokowi di DO kampus jadi nggak ada ijazah. Ya meskipun memang ada klarifikasi dari pihak UGM bahwa menyatakan Jokowi pernah kuliah di sana dan lulus tahun 1985 dan seterusnya. Ada juga yang mengaku kawan Jokowi, ada juga yang pernah seangkatan itu tapi nggak kenal sama Pak Jokowinya. Ini macam-macam sebetulnya ya. Entah siapa dalangnya ini semua, saya nggak tahu ya. Saya sependapat dengan Bapak ini, Jokowi di DO karena nilai IP-nya di bawah 2. Bisa jadi. Karena pada masa itu ya, kalau kita sudah lulus universitas itu udah bangga banget ya. Kalau sekarang aja ya udahlah biasa aja, karena sekarang kan banyak yang sudah kuliah. Dulu kan masih ya nggak termaksud semua lah gitu ya. Meskipun sekarang memang tidak semua, tapi kan sudah banyak sekali gitu ya. Apalagi kalau sekarang dibilang ijazahmu palsu, tinggal tunjukkan saja ini ijazah saya nih, ya kelar kan. Ini kan Pak Jokowi nggak punya, bukan nggak punya, katanya punya, tapi nggak pernah ditunjukkan, belum. Kata beliau sih saya dengar ditunjukkan pada ketika diminta pada sidang pengadilan, diminta sama hakim dan seterusnya ya. Nggak tahu nanti benar atau tidak. Tapi kita tidak mau sebetulnya mencari kebenaran ini asli atau palsu secara hukum ataupun secara politik. Tetapi ya saya rasa untuk menentukan ini asli atau tidaknya itu ya melalui diuji, diteliti ya. Apalagi zaman sekarang kan sudah canggih, apa sih yang nggak bisa diteliti lagi gitu ya, apa sih yang nggak bisa diuji lagi gitu ya. Nah kemudian kalau Pak Soeharto, Pak Habibie, Pak Gus Dur, Ibu Mega, dan Pak SBY ijazah mereka jelas asli karena mereka berani menunjukkan ijazah mereka dari asal mereka bersekolah ya. Kok bisa disamakan SMP Kupang sama SMP Solo? Kali ini Jokowi benar-benar tamat. Hati-hati, intimidasi sudah di mana-mana, sudah disebar dengan jaminan uang 11 triliun. Banyak kejanggalan dan banyak ketidakjelasan yang intinya banyak adanya tanda tanya besar ya. Memang banyak sekali tanda-tanda tanya besar teman-teman. Kemungkinan-kemungkinan, dugaan-dugaan, dan semakin terlihat ketika itu tadi, kalau punya kenapa nggak ditunjukin, kenapa harus bertele-tele, kenapa harus berbelit-belit, kenapa harus panjang lebar. Nah kan ini menjadi suatu pemikiran bagi kita dan kita bertanya, benarkah? By logika kalau yang punya kenapa harus susah banget untuk tunjukinnya gitu ya. Kemudian ijazah Mulyono memang palsu, alasannya sudah banyak orang pintar yang meneliti dan menyatakan palsu. Mulyono itu memang tukang tipu. Jangan banyak omong Yusuf, urusan apa Anda dengan UGM, jujur apa Anda di Mataram kok sama Risman ya, macam-macam ini ya. Bantu Pak polisi Pak supaya berkata yang sebenarnya, jangan ada lagi kebohongan yang melindungi supaya cepat selesai dengan adanya lagi
teraniaya gara-gara ijazah ini ya. Banyak sekali nih komentar teman-teman kita nih ya. STM dan SMEA berubah, SMK se-Indonesia berubah, dan seluruh Indonesia ganti semua. SMPP berubah, apa tidak barang seberi saat itu. Di Google SMPP diganti SMA tahun 1985, sedangkan ijazah Jokowi tahun 80-an sudah SMA. Mungkin bisa diuji ya. Elah Pak Wiwi, kalau punya asli ya sudah lah kasih tahu. Nah ini yang menjadi pertanyaan kita adalah kenapa tidak dikasih tunjuk saja ijazahnya Pak Jokowi gitu ya. Karena banyak sudah orang-orang pintar, profesor, doktor dia mengatakan bahwa memang palsu. Tapi banyak lagi yang mengatakan bahwa asli, padahal sebetulnya belum pernah lihat. Nah, ini juga nih, ada yang bilang palsu tapi belum pernah lihat ijazahnya asli. Bagaimana kita bisa membuktikan palsu atau aslinya sedangkan ijazahnya pun tak pernah muncul ke permukaan? Seperti itulah menurut pandangan hemat saya. Kalau mungkin Anda punya pendapat lain ya silakan sampaikan di komentar pada video ini. Dari saya mungkin itu saja. Terima kasih, saya ucapkan salam dan sampai jumpa.